Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi, sampai kita tidak ada lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Dalam setiap detik, kita tidak pernah lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmat iman, yang merupakan nikmat mutiara bagi kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Terutama lagi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanjangkan usia kita. Kita sampai pada bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Betapa banyak teman-teman kita setelah memasuki bulan Rajab, mereka berdoa dengan doa yang telah masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadan. Dengan harapan mereka minta keberkahan di bulan Rajab, minta keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan pada bulan Ramadan. Akan tetapi tidak sedikit daripada mereka Allah panggil sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka syukur alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekalian mungkin nggak pernah minta kepada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala hantarkan sampai pada bulan Ramadan yang sangat berkah ini. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita, dipanjangkan umur kita sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Allahumma barikna fi syahri Ramadan wa a'idhu alaina sinina ba'da sinin wa a'waman ba'da a'wam. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami pada bulan Ramadan, dan kembalikan Ramadan kepada kami sinin ba'da sinin, beberapa tahun setelah beberapa tahun, wa'waman ba'da a'wam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan pada kita sekalian puasa bulan Ramadan, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kita
umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian umat Muhammad puasa Ramadan sebagaimana umat sebelumnya telah diwajibkan melaksanakan puasa tersebut. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan merupakan media latihan bagi kita sekalian. Bagaimana kita dengan puasa Ramadan kita mampu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama katakan bahwa Ramadan merupakan jantung bagi masa 1 tahun. Ramadan qalbus sana. Idza saluha saluhas sanatu kulluha wa idza fasadah fasadatis sanatu kulluha. Ramadan merupakan jantung bagi masa 1 tahun. Ketika Ramadan kita baik, kita mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan-bulan lainnya pada tahun tersebut Allah anggap berkualitas ibadah-ibadah kita. Yang merasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan demikian bagaimana kita senantiasa berusaha, bagaimana kita mempraktikkan, kita membuat target, bagaimana di bulan Ramadan kita betul-betul tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama katakan para pemirsa bahwa bentuk peningkatan kita dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana minimal kita sekalian minimal menjaga sholat kita. Di bulan Ramadan kita jaga kualitas sholat kita. Usahakan kita sholat dengan khusyuk, sholat dengan penuh konsentrasi batin, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita berusaha memperbaiki zahir sholat kita, mulai dari istinja kita, wudhu kita, gerakan-gerakan kita dalam sholat, bacaan-bacaan kita dalam sholat, bagaimana kita perbaiki semuanya, kita teliti semuanya, sehingga zahir sholat kita betul-betul berkualitas menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagaimana kita berusaha memperbaiki batin sholat kita dengan cara kita menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rukun dalam sholat. Dalam setiap rukun dalam sholat, bagaimana kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita latihan di bulan Ramadan ini dengan harapan di bulan Ramadan nanti kita bisa melanjutkan, kita meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik kita, sehingga di bulan-bulan lainnya kita tercatat tergolong orang-orang yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Minimal para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bagaimana kita menjaga sholat berjemaah dengan menjaga takbiratul ula bersama imam. Karena berjemaah, mengikuti takbiratul ula bersama imam merupakan nilai lebih dalam sholat kita. Dalam sebuah hadis disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari berjemaah dan selalu senantiasa mengikuti takbiratul ula bersama imam, maka dicatat baginya 2 kebebasan, yaitu bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Bebas dari api neraka artinya dengan berkah sholat berjemaah yang dilaksanakan dengan senantiasa menjaga takbiratul ula, maka Allah akan memberi kemampuan kepada kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah yang lain. Dengan berkah berjemaah dan cara memperhatikan takbiratul ula bersama imam, maka Allah akan memberi kekuatan kepada kita untuk meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, begitu juga Allah Ta'ala membebaskan kita dari sifat kemunafikan dengan berkah salat berjemaah selama 40 hari, ikhlas lillahi ta'ala, menjaga takbiratul ula bersama imam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi keyakinan yang penuh kepada kita, akan memberi keimanan yang sempurna kepada kita, sehingga apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Jadi usahakan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini kita buat target bagaimana senantiasa menjaga sholat berjamaah kita dan usahakan memperhatikan takbiratul ula bersama imam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama katakan bahwa takbiratul ula bersama imam bisa kita dapati dengan 2 cara, dengan ada 2 kekhilafan para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa takbiratul ula bersama imam akan kita dapati selama imam belum membaca Fatihah. Yang kedua berpendapat bahwa takbiratul ula bersama imam kita dapati sebelum imam membaca amin. Maka bagaimana kita usahakan setelah imam bertakbir, kita sibukkan dengan mengikuti takbir bersama imam. Yang kedua, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana di bulan Ramadan ini kita menjaga tarawih kita dan tahajud kita. Bagaimana tarawih kita dilaksanakan dengan penuh tertib, tahajud kita dilaksanakan dengan penuh tertib. Dan usahakan pula para hadirin bagaimana di bulan Ramadan ini kita menjaga bacaan tasbih kita, tasbihat kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita. Karena dengan membaca tasbih maka akan hadir keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Usahakan kita sekalian memperbanyak istighfar dengan menghadirkan sifat kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadirkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagaimana kita memperbanyak baca sholawat dengan menghadirkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jangan lupa pula di bulan Ramadan ini bagaimana kita menjaga doa-doa masnunah kita. Kita jangan sampai lupa bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana doa-doa mustajabah. Dikatakan dalam sebuah hadis, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam adil, yang kedua orang yang sedang berpuasa, yang ketiga orang yang dizalimi. Jadi bagaimana kesempatan ini, Ramadan ini kita betul-betul kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Jaga doa-doa kita, jaga wiridan kita, jaga kualitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah dan taufik sehingga kita mampu melaksanakan apa yang telah menjadi tuntunan kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq hidayah waridha wal inayah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.